Selamat pagi ya, nama saya Raswana Devinaya, bisa dipanggil Naya, dengan NIM 222139777. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau menguraikan tentang alat-alat scuba diving beserta fungsinya. Yang pertama adalah wetsuit atau dry suit. Alat ini merupakan pakaian yang akan digunakan untuk menyelam ke bawah laut. Wetsuit digunakan saat menyelam di lokasi warm water dan sebaliknya. Dry suit digunakan saat menyelam di lokasi cold water. Lalu yang kedua ada diving mask. Pengertian mask atau face mask adalah peralatan selam yang menutupi sebagian wajah terutama mata dan hidung, menciptakan kantong udara antara mata penyelam dan air sehingga memungkinkan melihat benda di bawah air. Mask mencegah masuk ke hidung dan mata sekaligus mencegah terjadinya iritasi. Mask haruslah nyaman, pas dan kedap air. Ia harus sedemikian rupa mengikuti bentuk wajah si pemakai. Lalu yang ketiga ada snorkel. Snorkel merupakan alat survival penting yang digunakan oleh skin atau scuba diver, sebab berfungsi sebagai yang pertama membantu penyelam bernafas di permukaan air tanpa mengangkat kepalanya. Yang kedua, membantu penyelam berenang menuju sasaran penyelam tanpa harus menggunakan udara dari tabung scuba. Lalu yang keempat ada fins. Fin yang diadaptasikan ke bahasa Indonesia dengan istilah sirip katak atau kaki katak, diciptakan untuk memberi kekuatan pada kaki dan merupakan piranti penggerak. Dengan fins, kemampuan renang kita bertambah 10 kali lebih besar dibanding tanpa menggunakan fins. Ada 3 macam jenis fins. Yang pertama ada jenis foot pocket. Lalu yang kedua ada jenis open heel. Cocok untuk kegiatan scuba diving, biasanya berlempeng lurus semi kaku dengan lempengan lebih panjang. Lalu yang ketiga, adjustable open heel. Jenis ini paling cocok atau sesuai untuk scuba diving di perairan karena dibuat mempunyai kantong yang cukup besar untuk kaki yang memakai boots. Ada wetsuit, pakaian pelindung penyelam yang kini umum dipakai foam neoprene wetsuit, terbuat dari karet neoprene yang mempunyai gelembung-gelembung busa berudara. Bahan ini menyerap air dan dibuat berbagai ukuran tubuh serta ketebalan bahan. Fungsi dari wetsuit sendiri adalah untuk melindungi penyelam dari goresan karang dan mengurangi panas badan di bawah permukaan air. Namun wetsuit sama sekali tidak membuat penyelam menjadi hangat, hanya mencegah penyelam dari rasa kedinginan. Dan ada juga pakaian selam yang bernama dry suit, terbuat dari bahan kanvas dan dilapisi dengan wool atau memakai t-shirt. Yang keenam ada diving regulator. Regulator adalah perangkat penyalur aliran udara yang mengubah udara bertekanan tinggi dalam tabung selam menjadi udara bertekanan sesuai dengan kebutuhan penyelam. Regulator dibedakan menjadi 2, yaitu open circuit atau closed circuit. Open circuit adalah regulator yang memiliki sistem di mana sisa udara dibuang semuanya, sedangkan closed circuit sisa udara disaring kembali dan disirkulasi kembali. Lalu yang ketujuh ada buoyancy composition device atau bisa disingkat BCD. Salah satu peralatan scuba diving atau perangkat pengendali apung. Alat ini merupakan jaket yang bisa diisi dan dialiri udara. BCD berfungsi mengendalikan daya apung para penyelam saat menyelam. Daya apung penyelam dapat diatur dengan menambah atau mengurangi udara dalam kantong udara BCD. Saat menyelam, daya apung tubuh yang sebelumnya netral menjadi negatif. Fungsi BCD adalah mengatur udara yang masuk ke dalam demi meningkatkan daya apung seseorang. Ada jenis BCD antara lain. Yang pertama ada tipe jaket, paling umum dan banyak dipakai. BCD tipe ini mempunyai desain kantong udara atau bladder di sebagian di belakang dan di samping sampai depan kiri, sehingga penyelam dapat bergerak nyaman dalam posisi terlentang saat di permukaan. Lalu yang kedua ada tipe back mount, memiliki kantong udara di bagian belakang, direkomendasikan untuk penyelam fotografi karena gerak tangan lebih leluasa. Lalu yang ketiga ada tipe hoop system atau human underwater breathing. Peningkatan rancangan tipe jaket, seluruh perangkat regulator tersambung dengan BCD. Tipe ini mengurangi risiko tersangkutnya selang regulator saat menyelam. Lalu yang keempat ada tipe side mount. Pengembangan yang tidak memanfaatkan dudukan tabung
di punggung seperti pada BCD umumnya. Kantong udara berada di bagian pinggang bawah untuk menyeimbangkan dua tabung selam yang berada di sisi kanan dan sisi kiri penyelam. Yang kedelapan ada scuba tank atau tabung selam. Alat berbentuk tabung ini biasanya terbuat dari baja atau aluminium bertekanan tinggi. Fungsinya adalah menampung oksigen untuk membantu pernapasan saat menyelam. Berbagai peralatan scuba diving akan menghasilkan mobilitas tinggi, tapi mempunyai keterbatasan waktu tergantung pada jumlah udara di dalam tabung selam. Volume dan tekanan dari tabung selam terdiri dari berbagai ukuran antara lain dengan volume 50, 71, 80, dan 100 kubik foot. Yang kesembilan ada wake belt. Alat-alat scuba diving yang kita gunakan dapat mengaruhi mobilitas dalam air. Untuk menyimbangi daya apung dalam air, kita membutuhkan sistem pemberat. Umumnya sistem pemberat menggunakan wake belt atau sabuk pemberat. Bagian gesper harus berfungsi secara quick release demi keamanan dan kenyamanan penyelam. Berat sabuk pemberat sendiri bervariasi dari 2 kg hingga 15 kg. Penggunaannya pun mengikuti kebutuhan penyelam. Lalu ada peralatan tambahan. Yang pertama ada pisau. Pisau berfungsi untuk membantu melepaskan seseorang penyelam jika terjerat tali atau jaring, juga sebagai piranti, pengungkit, palu, dan lain-lain. Yang kedua ada sarung tangan. Di setiap penyelam pada lokasi manapun sebaiknya menjadi lembut jikalau terendam dalam air, dan apabila tergores sangat sulit untuk menghentikan pendarahan. Lalu ada yang ketiga, tas selam atau gear bag untuk menyimpan piranti selam agar tidak tercecer serta melindungi peralatan dari panas matahari. Sekian penjelasan tentang peralatan scuba beserta fungsinya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.